Tatkala Nabi Muhammad berusia 25 tahun, dia melakukan perjalanan yang kedua ke negeri Syam. Siti Hadijah binti Huwailid al-Asadiyah, seorang wanita pengusaha yang terkemuka lagi terpandang dan kaya, selalu menyewa orang-orang untuk memasarkan barang dagangannya. Kemudian ia membagi keuntungan dengan mereka. Ia mendengar tentang sifat amanah dan kejujuran Muhammad di dalam berbicara, yang belum pernah ditemukannya pada diri orang lain, sehingga kaumnya sendiri menjulukinya sebagai Al-Amin, orang yang dipercaya. Oleh sebab itu, Siti Hadijah menyewa Muhammad untuk membawa barang dagangannya ke negeri Syam, kemudian menjajakannya di sana. Dia bersedia memberinya lebih banyak dari apa yang pernah diberikannya kepada orang lain. Kemudian Muhammad berangkat bersama pembantu Siti Hadijah yang bernama Maisarah. Keduanya menjual barang-barang bawahannya, dan ternyata mendapat laba yang besar sekali. Selama dalam perjalanan tampak keberkahan-keberkahan yang timbul dari diri Muhammad. Hal ini membuat Maisarah senang sekali. Setelah keduanya tiba kembali di Makkah, Siti Hadijah melihat hasil penjualannya ternyata mendapat laba yang sangat besar. Maka ia mulai tertarik kepada Muhammad. Lalu Siti Hadijah mengirimkan utusan untuk menyatakan kesediaan dirinya menjadi teman hidup Muhammad. Siti Hadijah pada saat itu berumur 40 tahun dan termasuk orang yang mempunyai kedudukan di kalangan kaum Quraisy dan paling banyak hartanya. Muhammad bersama paman-pamannya segera menemui paman Siti Hadijah, Amr ibnu Asad, dan mengajukan lamaran untuk memperistri Siti Hadijah melalui pamannya, Abu Talib. Paman Siti Hadijah menikahkan keponakannya itu dengan Muhammad. Pada hari itu Abu Talib mengucapkan khotbahnya yang terkenal seperti berikut ini. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan kita sebagai anak cucu Nabi Ibrahim, keturunan Nabi Ismail, berasal dari Ma'ad dan lahir dari kalangan Mudhar. Dia telah menjadikan kita sebagai pengurus Bait-Nya Ka'bah dan pelindung tanah sucinya, dan dia telah menjadikan untuk kita Ka'bah yang disiarahi dan tanah suci yang aman. Beserta dia pula lah yang menjadikan kita sebagai pemimpin manusia. Kemudian sesungguhnya keponakanku ini, Muhammad ibnu Abdullah, tiada seorang pun yang dapat mengimbanginya dalam hal kehormatan, kemuliaan, dan keutamaannya, bila dalam hal harta benda tidak banyak yang dimilikinya. Maka sesungguhnya harta itu adalah bayangan yang pasti lenyap, karena ia merupakan penghambat dan pinjaman yang pasti dikembalikan. Dia, demi Allah, sesudah peristiwa ini, memiliki berita yang besar dan kedudukan yang agung, dan dia telah datang kepada kalian untuk melamar putri kalian, Siti Hadijah, dan dia telah memberikan mas kawin untuknya sebanyak anu. Setelah itu dilangsungkanlah akad nikah di antara keduanya. Siti Hadijah sebelum itu pernah nikah dengan Abu Halah. Lalu Abu Halah meninggal dunia dan mempunyai seorang putri bernama Halah dari hasil perkawinannya dengan Siti Hadijah. Selanjutnya Halah menjadi anak tiri Nabi Muhammad.